Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali adik-adik dengan saya Puspita Yuliandari dalam mata kuliah Satuan Operasi. Kali ini kita akan belajar bersama-sama berkaitan dengan materi pendinginan dan juga pembekuan. Baik, untuk lebih jelasnya lagi kita akan masuk kepada materi ya. Oke, sebelum kita mempelajari tentang apa itu pendinginan dan pembekuan, dan teknologi apa saja yang berkaitan dengan pendinginan dan pembekuan, maka saya akan mencoba menyampaikan capaian pembelajaran yang akan diharapkan apabila adik-adik mempelajari materi pendinginan dan juga pembekuan. Ya, jadi diharapkan mahasiswa mampu menguasai proses dan energi yang dikeluarkan saat melakukan proses pendinginan dan juga proses pembekuan. Baik adik-adik, ini adalah sumber pustaka ya yang dijadikan sebagai literatur dari kami untuk mengerjakan atau untuk membahas materi ini. Oke, kita masuk ke dalam pendahuluan atau latar belakangnya. Jadi kita akan belajar terlebih dahulu berkaitan dengan apa itu pendinginan dan juga apa itu pembekuan. Jadi pada dasarnya proses pendinginan dan pembekuan itu seringkali dijadikan sebagai satu proses yang dijadikan sebagai salah satu teknologi, merupakan salah satu teknologi yang dijadikan sebagai dasar dalam pengawetan pangan. Didasarkan dengan proses pengambilan panas yang ada pada bahan. Nah, proses pendinginan dan pembekuan ini sebenarnya merupakan salah satu proses yang tujuannya sama, mengambil kadar air yang ada pada bahan dengan metode yang berbeda pada proses pengeringan. Kalau dengan menggunakan proses pengeringan, kita akan menaikkan suhu atau temperatur sehingga media panas akan memindahkan kadar air yang ada pada bahan, akan tetapi kalau pada proses pendinginan justru malah kita akan mengeluarkan energi panas atau sumber panas yang ada pada bahan, sehingga secara otomatis bahan yang dikeluarkan panasnya akan turun suhunya ya. Jadi bagaimana upaya proses pendinginan dan pembekuan? Yang pertama adalah ketika suatu bahan itu dimasukkan ke dalam proses pendinginan atau pembekuan. Nah, dengan demikian proses tersebut terjadi yaitu proses pengambilan suhu dari produk. Kemudian dari pengambilan suhu atau pengambilan panas yang ada pada produk akan menyebabkan suhu pada produk tersebut menurun ya. Dalam proses penurunan suhu pada produk tersebut akan menyebabkan penundaan terkait dengan seluruh perubahan yang dapat terjadi selama proses penyimpanan. Bisa juga terjadi untuk reaksi biokimia dan perubahan akibat pertumbuhan mikroba itu akan menjadi jauh lebih lambat atau menurun. Bahkan bisa dianggap dalam kondisi proses pendinginan dan pembekuan, reaksi biokimia dan juga pertumbuhan dari mikroba itu terhitung tidur ya, jadi tidak beraktivitas sama sekali. Dengan upaya menurunkan suhu dan juga menghambat pertumbuhan mikroba serta terbentuknya reaksi kimia yang lain, maka terjadilah proses perpanjangan usia ya dalam produk itu sendiri, sehingga proses pendinginan dan pembekuan ini dikenal juga sebagai salah satu teknologi pengawetan pangan ya. Nah, dalam seiring dengan berjalannya waktu bahwa proses pendinginan dan pembekuan ini merupakan salah satu upaya atau teknologi yang saat ini sedang digemari oleh seluruh masyarakat penghasil produk-produk unggulan ya. Jadi berdasarkan permintaan konsumen terhadap produk-produk yang didinginkan terus mengalami peningkatan. Jadi seperti saat ini kita sering sekali mendengarkan banyak sekali produk cepat saji ataupun produk-produk olahan lainnya akan disimpan dengan suhu yang jauh lebih dingin ataupun juga bahkan membeku. Tujuannya adalah untuk memperpanjang usia. Misalnya seperti frozen food ya. Jadi beberapa makanan-makanan olahan yang terbuat dari protein hewani, baik ikan, sapi,
sapi, daging ayam, dan sebagainya ya, atau seafood lainnya itu akan jauh lebih panjang usianya apabila mengalami proses pendinginan ataupun pembekuan. Nah, kemudian juga makanan-makanan cepat saji seperti sosis, kemudian burger ya, atau empek-empek atau bakso dan sebagainya pun juga menjadi produk unggulan atau produk yang paling diminati oleh konsumen, sehingga apabila diolah, apabila setelah mengalami proses pengolahan tidak mengalami proses penyimpanan dalam suhu pendinginan atau pembekuan, akan mengakibatkan produk tersebut cepat rusak ya. Jadi dari sini maka teknologi pendinginan dan pembekuan merupakan salah satu teknologi yang paling diinginkan atau yang paling dijadikan sebagai dasar pelaku industri pangan untuk mengawetkan produk pangannya agar bisa sedikit demi sedikit dikonsumsi oleh konsumen. Seperti yang kita ketahui bahwa produk-produk pangan yang dihasilkan dari protein hewani ataupun makanan-makanan olahan yang lainnya, karena tidak mengalami tidak ditambahkan bahan pengawet ataupun bahan-bahan kimia lainnya, maka biasanya akan mengalami cepat kerusakan ya. Kemudian upaya untuk memperpanjang usianya adalah perlu dilakukan dengan menggunakan teknologi pendinginan dan juga pembekuan. Nah, tidak semua produk atau bahan pangan yang sesuai itu bisa diawetkan dengan proses pendinginan ataupun juga pembekuan ya. Ini saya akan jelaskan secara umum saja. Jadi ada beberapa seperti buah-buah tropis dan beberapa jenis buah subtropis itu akan mengalami kerusakan apabila berada pada proses pendinginan yang lebih tinggi ya, atau akibat dari pendinginan itu baik itu buah-buahan maupun sayur-sayuran akan mengalami yang namanya chilling injury. Jadi jika disimpan pada suhu 3 sampai 10 derajat Celcius ya. Nah, berarti ketika kita akan melakukan teknologi pendinginan dan pembekuan, maka kita pun juga harus melihat terlebih dahulu atau mengkarakterisasi terlebih dahulu produk tersebut memiliki kemampuan untuk bertahan pada suhu pendinginan atau pembekuan berapa, sehingga produk tersebut akan bertahan lebih lama dan tidak mengurangi kualitas serta mutu dari produk tersebut. Nah, di sini kita lihat ada pengelompokan bahan dan produk pangan berdasarkan suhu pendinginan ya. Jika suhu itu -1 sampai 1 derajat Celcius, biasanya jenis bahan dan produk pangan itu bisa seperti ikan segar, daging, sosis, atau daging giling, dan daging asap. Kemudian ada suhu 0 sampai 5 derajat Celcius, itu biasanya merupakan jenis bahan atau produk pangan seperti daging kaleng yang sifatnya dipasteurisasi ya, susu, krim, yogurt, salad siap saji, pasta, pizza ataupun produk roti-rotian serta adonan yang siap masak. Kemudian ada suhu 0 sampai 8 derajat Celcius. Nah, itu dikhususkan untuk jenis bahan atau produk pangan seperti mentega, margarin, dan juga keju. Nah, dari beberapa jenis bahan dan juga pengaturan suhu, maka di sini kita bisa melihat bahwa penurunan suhu di bawah suhu minimum itu akan menghambat proses pertumbuhan dari mikroba. Dengan menghambat pertumbuhan mikroba, dipastikan akan memperpanjang waktu simpan ya. Seandainya ketika bahan atau produk tersebut dikeluarkan dalam proses pendinginan atau pun pembekuan, itu harus segera diolah. Karena apa? Ketika sudah melewati proses pendinginan dan pembekuan dan dia berada pada suhu kamar kembali atau suhu biasa, maka akan kembali mengaktifkan mikroba yang sudah tidur ya, ataupun juga reaksi-reaksi kimia yang pada awalnya itu diperlambat aktivitasnya. Nah, dari sini adik-adik, maka kita akan mengenal ada 3 kelompok mikroba berdasarkan suhu pertumbuhannya. Ya, jadi ada
mikroba jenis termofilik ya. Mikroba termofilik ini adalah mikroba yang tumbuh pada suhu pertumbuhannya yaitu 35 sampai 55 derajat Celcius. Kemudian ada mikroba mesofilik dengan kisaran suhu pertumbuhan 10 sampai 40 derajat Celcius, dan piskofilik itu adalah mikroba yang bisa tumbuh pada suhu minus 5 sampai 15 derajat Celcius ya. Artinya masing-masing mikroba itu akan hidup di dalam bahan atau produk makanan yang tidak bisa kita perkirakan. Jadi apabila sudah mengalami proses pendinginan atau pembekuan dan sudah dikeluarkan dari proses tersebut, maka harus segera diolah ya. Nah, dari sini adik-adik kita akan melihat bahwa proses pendinginan itu akan mencegah pertumbuhan mikroba yang sifatnya adalah termofilik dengan sebagian besar mikroba yang sifatnya adalah mesofilik. Jadi sejumlah dari mikroba piskofilik itu akan mengakibatkan kebusukan bahan dan produk pangan, tetapi tidak ada yang bersifat patogen. Jadi hanya sekedar bahan itu kalau sudah masuk di pendingin ya, pada mengalami proses pendinginan kemudian dikeluarkan, kalau tidak segera maka akan mengakibatkan kebusukan saja, tidak akan berpengaruh kepada yang lainnya. Kemudian kalau pendinginan sampai dengan sampai dengan suhu 5 sampai 7 derajat Celcius itu biasanya akan mengakibatkan penundaan kebusukan oleh mikroba dan mencegah yang namanya pertumbuhan mikroba patogen ya. Nah, di sini akan saya coba menjelaskan karena kita belajar terkait dengan satuan operasi yaitu teknik pendinginan ya. Jadi ada beberapa jenis teknik pendinginan yang dilakukan. Yang pertama adalah pendinginan dengan hembusan udara dingin. Jadi pendinginan hembusan udara dingin ini merupakan proses pendinginan yang sifatnya adalah cepat sehingga cocok sekali untuk produk pangan yang sangat mudah rusak. Nah, pada umumnya laju optimum itu kisaran dari 2 sampai 3 meter per detik dibutuhkan untuk mendinginkan bahan pangan yang tebal. Jadi di sini kita akan melihat bahwa laju pergerakan udara dingin yang tepat ini dibutuhkan untuk meminimumkan waktu pendinginan. Dan faktor lain yang harus diperhatikan kelembaban udaranya yaitu relatif lebih tinggi jika produk pangan yang didinginkan tidak segera dikemas. Jadi artinya kalau dengan hembusan udara dingin itu lebih diprioritaskan untuk produk atau hasil pertanian yang cepat sekali rusak seperti sayur mayur atau beberapa buah-buahan ya. Nah, contoh alat pendingin dengan menggunakan teknik ini atau memberikan hembusan ini adalah kabinet cooler dan alat pendingin dengan sirkulasi udara tetap atau fixed air cooler ya, atau chilling tunnel ya. Jadi alat tersebut umumnya dilengkapi dengan rak beroda, ada nampan atau rak gantungan untuk meletakkan produk. Nah, bisa sistemnya adalah batch continue, batch atau kabinet cooler atau continue chilling tunnel. Jadi laju pergerakan udara bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Nah, alatnya seperti apa? Adik-adik bisa melihat seperti di kalau kita berkunjung ke minimarket ataupun supermarket ya adik-adik, ketika kita ingin belanja makanan-makanan yang produknya dingin ya, seperti yogurt, sayur mayur, buah-buahan, itu biasanya disiapkan lemari pendingin ya, tapi tidak ditutup ya. Artinya kita pun bisa merasakan udara dingin yang ada pada saat penghembusan udara dingin itu sendiri. Jadi sayur mayur tetap diletakkan di tempat dengan suhu yang dingin, kemudian juga minuman-minuman beberapa yogurt dan makanan-makanan yang cepat rusak seperti tahu, kemudian makanan-makanan olahan yang lainnya ya. Nah, selanjutnya adalah ruang pendingin. Nah, kalau ruang pendingin itu digunakan untuk menjaga suhu bahan atau produk tetap rendah, tetapi tidak cocok jika digunakan untuk pendinginan yang cepat ya. Jadi udara dingin biasanya dihembuskan dari bagian atas ruang pendingin dan bergerak menuju bagian bawah. Nah, kalau ruang pendingin itu memang disiapkan khusus oleh pelaku industri dengan tujuan adalah
untuk mengatur suhu yang tetap ya. Jadi menjaga suhu tersebut tetap stabil disesuaikan dengan bahan atau produk ya. Jadi tidak cocok untuk pendinginan yang sistemnya cepat. Jadi perlahan-lahan proses pendinginan itu. Udara dinginnya itu biasanya ya dihembuskannya dari atas ke ruang pendingin dan bergerak menuju bagian bawah ya. Artinya lebih kepada proses pendinginannya bisa masuk ke dalam gudang ya, gudang yang hanya sekedar penghembusan saja untuk beberapa bahan atau produk yang memang harus terus bertahan pada suhu udara dingin ya, pada suhu dingin sehingga ruang pendingin ini sangat cocok untuk digunakan. Kemudian ada yang dinamakan pendinginan kriogenik ya. Kalau pendinginan kriogenik itu dikenal sebagai salah satu teknik pendinginan yang menghasilkan proses pendinginan yang sangat cepat ya. Pengendalian laju pendinginan itu sangat diperlukan untuk mencegah pembekuan. Jadi ada beberapa hasil pertanian yang tidak cocok atau tidak bisa dilakukan pengawetannya dengan pembekuan. Jadi hanya sekedar diberikan proses pendinginan saja sesuai untuk mendinginkan produk yang hangat. Nah, ini misalnya produk tersebut kita celupkan kepada nitrogen ya atau N2 atau CO2 cair ya. Ini sering sekali kita melihat tren makanan anak sekarang ya. Ketika mereka membeli produk makanan yang dihembuskan dengan nitrogen sehingga ketika mereka makan seolah-olah makanan tersebut beku ya. Jadi ketika kita mengambil makanannya itu uap dinginnya itu masih ada. Nah, itu merupakan proses pendinginan kriogenik. Selanjutnya adalah pendinginan dengan air atau hydrocooling ya. Jadi pendinginan ini menggunakan dengan penggunaannya dengan air terutama untuk menghilangkan panas setelah proses pemanenan seperti buah-buahan ataupun sayuran. Nah, pendinginan air ini dilakukan caranya adalah merendamkan atau melakukan perendaman pada buah-buahan atau sayuran tersebut ataupun juga kita menyemprotkan atau mencelupkan pada air yang dingin. Nah, proses pendinginan dapat bersifat kontinu dengan waktu berkisar 20-40 menit. Keuntungannya adalah mencegah pembekuan, tidak terjadi penyusutan berat, dan dapat memulihkan produk yang layu. Kemudian ada juga yang namanya pendinginan vakum. Nah, pendinginan vakum ini digunakan untuk sayuran berdaun yang mempunyai permukaan yang luas dan jauh dan jumlah air bebasnya lebih tinggi seperti selada ya. Jadi kalau pendinginan vakum itu artinya diberikan udara dingin tapi hampa ya, bentuknya lebih seperti kepada tidak sesuai ya. Jadi lebih kepada proses pendinginan yang hanya diberikan pada produk yang permukaannya lebih luas ya, sayur-sayuran ya. Tidak sesuai juga untuk produk atau bahan pangan yang bervolume besar atau bulk, tebal dan juga mempunyai lapisan lilin. Nah, teknik pendinginan vakum ini akan didasarkan pada efek pendinginan akibat penguapan air pada tekanan rendah. Yang tadi saya contohkan adalah selada dapat didinginkan sampai dengan suhu 2-3 derajat Celcius ketika dalam kondisi vakum tercapai. Beberapa produk tanaman pangan harus disemprotkan dengan air sebelum didinginkan untuk meminimumkan proses penyusutan pada berat. Nah, pada teknik pendinginan ini, penyusutan berat itu biasanya terjadi 1% pada setiap penurunan suhu 5 derajat Celcius ya. Nah, dari proses pendinginan itu akan kita lihat ya terbentuknya perubahan karakteristik dari sensorinya. Jadi selama pendinginan, produk pangan itu akan mengalami kehilangan air atau menyerap air sehingga terjadilah perubahan tekstur dan penampakan. Jadi setiap produk yang mengalami proses pendinginan biasanya memiliki batasan waktu tertentu. Dengan batas waktu tertentu tersebut diartikan bahwa bahan atau produk tersebut dapat bertahan. Akan tetapi apabila lebih dari waktu yang telah ditentukan akan menyebabkan kerusakan bagi produk ataupun bahan pangan itu sendiri ya. Jadi kehilangan air ini bisa menyebabkan penurunan kerenyahan produk, perubahan warna menjadi kusam terutama pada produk unggas ya.
atau pada produk gel seperti jelly atau puding atau seperti yogurt, kalau dia mengalami proses pendinginan secara terus-menerus melewati masa, maka akan mengalami proses pemisahan antara proteinnya dan juga lapisan air ya. Jadi nanti akan terpisah antara padatan dan juga airnya. Sebagian besar buah-buahan dan sayuran segar juga akan mengalami penurunan aroma dan cita rasa selama penyimpanan apabila proses pendinginan melewati batas yang sudah ditentukan. Nah, sebagian besar dari perubahan aroma dan cita rasa pada penyimpanan dingin ini biasanya disebabkan karena adanya aktivitas mikroba. Nah, perubahan tersebut ya dapat kita dideteksi misalnya ketika kita memasukkan bahan pangan pada proses pendinginan atau alat pendingin, kemudian ketika kita buka alat pendingin tersebut tercium aroma yang tidak menyenangkan ya atau tidak enak, baunya bisa asam atau bau, sering sekali kita mendengarkannya adalah bau kulkas dan misalnya seperti itu. Jadi bau asam itu biasanya karena adanya pertumbuhan bakteri asam laktat, bau amoniak itu berkaitan dengan tumbuhnya jamur ya atau pseudomonas. Nah, biasanya kondisi pendinginan penyimpanan dingin ini akan dikombinasikan dengan pengemasan atmosfer termodifikasi dengan kadar oksigen yang jauh lebih rendah. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan belajar terhadap perubahan kimiawi ya. Jadi kalau perubahan kimiawi itu erat sekali kaitannya dengan aktivitas enzim, ketersediaan substrat, pH, bahkan juga kadar air. Jadi kalau secara umum semakin rendah suhu yang digunakan, maka laju reaksi enzimatis itu akan semakin lambat. Dari perubahan kimia ini terjadi selama proses pendinginan tergantung dari faktor-faktor yang intrinsik di dalam produk tersebut. Jadi artinya kemampuan bertahan produk dalam proses pendinginan itu tergantung dari bagaimana kualitas atau mutu dari bahan tersebut ya. Jadi mutu dan kualitas bahan tersebut ketika dimasukkan ke dalam lemari pendingin ya ataupun masuk ke dalam proses pendinginan, maka dia akan memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri pada awalnya. Tapi lambat laun jika tidak terkendali, maka akan terjadi penurunan kadar air, akan mengaktifkan enzim atau ketersediaan substrat akan berkurang dan juga pH akan menjadi asam. Nah, faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap perubahan kimiawi dalam suatu produk ini harus diketahui dan bersifat spesifik untuk setiap jenis produknya ya. Jadi di sini kita harus melihat contoh dari mutu daging segar ya adalah warna ya. Jadi kita biasanya kalau membeli daging itu kita akan memilih warna daging yang merah terang dengan mengatur kondisi yang mendukung yang namanya oksimioglobin atau bentuk mioglobin yang berperan dalam pembentukan warna merah. Nah, dengan seperti itu menjelaskan bahwa kadar oksigen yang tinggi itu akan menjelaskan kesegaran dari daging tersebut. Nah, biasanya bertahannya daging mutu daging itu paling optimal adalah 1 minggu ya. Kalau melebihi berarti lambat laun warna daging akan menjadi jauh lebih gelap. Bentuknya adalah seperti itu. Kemudian ada perubahan mikrobiologis. Nah, perubahan mikrobiologis itu merupakan proses pembusukan mikroba yang sifatnya bervariasi tergantung pada jenis mikroba yang tumbuh pada bahan atau produk pangan. Nah, proses pembusukan itu bisa menyebabkan perubahan karakteristik sensori produk ataupun bahan pangan. Jadi misalnya perubahan bau yang disebabkan oleh metabolisme dari protein oleh mikroba, kemudian ada bau dan rasa asam oleh mikroba yang juga memetabolisme karbohidrat sehingga juga ada yang namanya pembentukan polisakarida yang mengakibatkan terbentuknya lendir ya. Nah, jadi dari sini adik-adik kita melihat bahwa beberapa proses dari pendinginan itu diperlukanlah yang namanya metode penanganan untuk bahan pangan ya. Jadi kita akan mengenal yang namanya air cooling ya. Jadi kalau air cooling itu akan menggunakan suhu lebih dari 0 derajat Celcius ya dengan debit udara 150 meter kubik per jam. Kita akan membagi ya atau menggolongkan
air cooling itu ke dalam beberapa bentuk. Yang pertama adalah room cooling ya. Jadi kalau room cooling itu biasa menggunakan ruang dengan insulasi yang dilengkapi oleh alat pendingin. Biasanya room cooling itu menerapkan metode untuk proses pendinginan produk pada skala kecil maupun skala besar. Kemudian ada air force cooling ya. Jadi kalau air force cooling itu adalah metodenya menghembuskan udara dingin pada kipas. Jadi udara bersirkulasi dengan kecepatan tinggi 75-90% lebih cepat dibandingkan dengan room cooling. Nah, pada air force cooling ini penggunaannya harus mengontrol kelembaban karena biasanya kisaran kelembaban yaitu 90-98%. Nah, biasanya metode pendinginan ini efektif untuk produk yang sudah dikemas ya. Jadi tidak dalam bentuk produk saja, akan tetapi sudah dengan kemasannya. Kemudian ada yang namanya hydrocooling ya. Jadi kalau hydrocooling itu adalah proses di mana panas produk dipindahkan melalui media air. Nah, metode ini banyak digunakan untuk sayur-sayuran dan untuk mempertahankan tekstur dan kesegaran daun, dan dapat juga digunakan sekaligus untuk membersihkan produk di mana dapat dicampurkan dengan klorin seperti disinfektan ya. Akan tetapi kelemahannya adalah sering terjadi yang namanya mechanical injury ya, dan hanya bisa digunakan untuk komoditi yang tidak sensitif terhadap air. Jadi hydrocooling ini pun juga biasanya dilakukan untuk proses pendinginan dengan produk yang sudah dikemas. Yang ketiga adalah vacuum cooling ya. Jadi kalau vacuum cooling itu berarti pendinginan secara vakum, merupakan salah satu metode yang umum digunakan untuk pra pendinginan sayur berdaun ya. Efek pendinginannya itu terjadi penguapan yang lebih cepat sehingga sejumlah air dari bahan itu akan didinginkan pada ruang yang bertekanan rendah ya. Dari sini kita akan melihat jadi metode pendinginan vakum ini biasanya banyak diterapkan untuk mendinginkan sayur daun seperti selada, kubis, wortel, lada, jamur, dan kembang kol ya. Dari beberapa materi yang sudah saya sampaikan, nanti adik-adik bisa mencari beberapa proses dari teknik pendinginan yang sudah saya sampaikan sebagai tugasnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.